Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Noviana Dwi Nur Aini NBM 062, Rentika Ailiana Silitonga NBM 073, dan saya sendiri Agni Devita NBM 093 akan memaparkan tentang memahami model bisnis dan mengembangkan strategi. Sebelumnya, kita sudah mengidentifikasi peluang. Langkah selanjutnya adalah menyusun strategi untuk mengejar peluang itu. Strategi didorong oleh model bisnis perusahaan. Jadi, sebelum menyatakan bahwa perusahaan akan menggunakan strategi diferensiasi atau strategi niche, kita perlu memahami model bisnis yang tepat. Yang pertama, kita akan membahas model bisnis. Apa itu model bisnis? Model bisnis adalah sebuah model yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Nah, di model bisnis ini, setiap perusahaan terdiri dari dua komponen, yaitu model pendapatan dan model biaya. Model pendapatan yaitu memecah semua sumber pendapatan yang akan dihasilkan. Misalnya, jika kita memiliki restoran, kita akan memisahkan makanan dan minuman menjadi dua sumber pendapatan utama. Atau kita juga dapat memecah lebih jauh model pendapatan berdasarkan makanan, seperti sarapan, makan siang, makan malam. Lalu ada kategori makanan seperti Italia, Amerika, atau Chinese seafood. Atau bahkan item makanan seperti pizza, hamburger, pasta. Semakin detail kategori, maka semakin banyak informasi yang dapat diperoleh tentang kinerja aspek tertentu dari bisnis. Sedangkan model biaya mengidentifikasi bagaimana menggunakan sumber daya untuk menghasilkan uang. Dengan demikian, pengusaha perlu memahami model biaya yang mencakup dua kategori utama, yaitu harga pokok penjualan atau cost of goods sold dan biaya operasional. Mengacu pada modul Big Graph gambar 4.1, kita dapat mengidentifikasi model biaya untuk Amazon. HPP mewakili biaya-biaya yang terkait langsung dengan sumber pendapatan. Untuk perusahaan produk, HPP umumnya mencakup bahan baku dan tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk membuat produk. Untuk pengecer seperti Amazon, cost of goods sold atau HPP adalah biaya pembelian produk dari berbagai produsen yang kemudian dijual oleh Amazon. Pada dasarnya, model bisnis diwakili oleh laporan laba rugi perusahaan. Setelah pengusaha memahami model bisnis dasar mereka dapat membangun strategi untuk bersaing dan memungkinkan pengusaha untuk membuat keputusan yang mengarah pada pendapatan yang lebih besar dengan biaya yang rendah. Strategi dan model bisnis ini saling terkait. Pengusaha dapat memiliki pemahaman yang luas tentang strategi apa yang ingin mereka kejar, tetapi sampai mereka memiliki pemahaman penuh tentang model bisnis, maka sulit beralih ke taktik untuk menerapkan strategi itu. Untuk manfaat dari model bisnis ini, yang pertama ada lebih unggul dari kompetitor, yang kedua menarik perhatian investor, dan yang ketiga dapat memanajemen keuangan yang teratur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Noviana Dwi Nur Aini. Perkenalkan, nama saya Noviana Dwi Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitos penggerak pertama. Apa sih mitos penggerak pertama? Mitos penggerak pertama itu adalah produk atau layanan yang mendapatkan keuntungan kompetitif dengan menjadi yang pertama memasarkan produk atau layanan tersebut, tetapi mungkin tidak berhasil dengan keunggulan penggerak pertama. Nah, kita harus berwaspada terhadap pengusaha yang mengklaim bahwa mereka memiliki keunggulan penggerak pertama. Nah, klaim tersebut itu merupakan bagian tak terpisahkan dari klaim kami tidak memiliki persaingan. Nah, kebanyakan pengusaha yang membuat klaim ini tidak benar-benar memahami sifat bisnis mereka dan apa keuntungan penggerak pertama sebenarnya. Contohnya, Elizabeth Price itu merupakan pendiri BLBP.
Sebuah perusahaan pesanan melalui pos yang mengirimkan barang berkualitas kepada wanita profesional di Inggris itu mengklaim bahwa perusahaannya itu memiliki keunggulan penggerak pertama karena tidak ada katalog pesanan melalui pos khusus lainnya yang memilih memasuki pasar ini. Jadi, katalog pesanan lewat pos khusus lainnya itu adalah definisi yang terlalu sempit dari pesaingannya, dan sebagai gantinya fokus pada bagaimana Price bermaksud untuk mengeksekusi keuntungan penggerak pertama ini. Apa sih aspek kuncinya? Nah, aspek kunci yang pertama itu harus menjadi yang pertama atau sangat awal memasuki pasar. Untuk yang kedua itu perlu menangkap sebagian besar pasar dengan cepat, yang artinya itu pertumbuhannya harus dengan cepat. Lalu, perlu menciptakan biaya peralihan sehingga pelanggan akan tetap dengan Anda. Jadi, kita harus memikirkan bagaimana cara agar pelanggan tidak lari ke perusahaan lain. Selanjutnya, itu menerapkan strategi itu lebih baik daripada merumuskan beberapa strategi besar yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Nah, pelaksanaan strategi itu dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang. Slide selanjutnya adalah keuntungan model bisnis. Yang pertama, memiliki brand recognition yang kuat. Nah, kemampuan pelanggan untuk membedakan suatu merek itu membuat kontak dengan produk tersebut. Misalnya, ketika diberikan sebuah produk, pelanggan dapat menyatakan apa nama produk atau kategori produk tersebut. Nah, brand recognition ini menjadi indikasi bahwa sebuah merek mencapai target pasarnya. Untuk yang kedua adalah kemudahan mengontrol sumber daya dan teknologi. Slide selanjutnya adalah kelemahan model bisnis. Yang pertama, modal awal yang besar. Yang kedua adalah tidak ada acuan jika mengalami kegagalan. Dan yang terakhir adalah mudah terbentur masalah regulasi. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya, Rantika Lana Silitonga, NPM 073, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah merumuskan strategi kemenangan. Strategi kemenangan mencakup beberapa kombinasi, yaitu 1. Lebih baik, kedua lebih murah, yang ketiga lebih cepat. Bisnis perlu menciptakan beberapa nilai yang orang mau membayarnya. Perusahaan mengharapkan masyarakat membayar lebih untuk produk yang unik. Berharap untuk melihat keunggulan kompetitif mereka yang tercermin dalam model bisnis. Mungkin hal terpenting yang dilakukan pendiri adalah budaya asli akan berkembang dan menciptakan budaya organisasinya. Untuk kategorinya adalah nilai, yang kedua adalah seleksi, yang ketiga adalah struktur. Oke, selanjutnya adalah strategi pertumbuhan atau growth strategi. Pertumbuhan yang mengacu pada metode yang diadopsi oleh perusahaan untuk menangkap pangsa pasar yang lebih besar. 2 hingga 3 tahun pertama dari setiap usaha baru adalah tentang bertahan hidup. Perusahaan harus membuktikan bahwa pelanggannya tertarik dengan penawarannya, memperbaiki operasinya, dan meningkatkan visibilitasnya. Waralaba adalah strategi pertumbuhan yang kuat jika memiliki model bisnis yang dapat direplikasi. Waralaba paling sering digunakan dengan konsep retail seperti McDonald, kontak surat. Untuk kunci suksesnya dengan waralaba adalah 1. Replikabilitas. Model bisnis sudah mapan dan terbukti. Yang kedua adalah kontrol. Kontrol juga penting untuk memastikan bahwa penerimaan waralaba melaporkan pendapatan secara akurat. Ekspansi geografis. Memperluas secara geografis adalah strategi pertumbuhan umum lainnya. Pertumbuhan alami ini didasarkan pada asumsi yang mendasari bahwa pelanggan harus menyukai produk atau layanan tempat kita mendirikan perusahaan. Untuk selanjutnya adalah pertumbuhan internasional. Pertumbuhan internasional adalah kasus khusus dari ekspansi geografis. Dalam ekonomi global saat ini, perusahaan wirausaha baru seringkali harus mempertimbangkan ekspansi sejak awal. Kemajuan dalam bidang logistik, teknologi, dan manufaktur telah memungkinkan perusahaan
yang lebih kecil dan lebih mudah untuk bersaing secara global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Kita akhiri. Terima kasih.